Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sahabat MUI TV dimanapun berada, kali ini MUI TV lagi ingin berbincang-bincang untuk kesekian kalinya. Setelah kemarin berbincang-bincang dengan Panwaslu, sekarang MUI TV ingin berbincang-bincang dengan KPU Kota Bekasi. Sampai sejauh mana persiapan KPU yang sebentar lagi kita akan mengadakan pemilihan umum. Nah, di studio sudah hadir sahabat kita Ketua KPU Kota Bekasi. Ya benar Bu ya. Ali. Syaifah. Panggilannya apa? Ali. Ali, Bung Ali apa Mas Ali? Ya, Bang Ali kalau Bekasi. Ali. Iya udah. Saya manggilnya Pak Ali boleh. Pak Ali ya. Ali boleh. Ya udah Pak Ali. Bagaimana kesehatannya sekarang Pak Ali? Alhamdulillah sehat Bu Lagi ya. sibuk sekarang ya. Benar, sibuk tapi tetap kesehatan tetap yang utama. Sekarang udah boleh kampanye ya? Sekarang sudah boleh sejak hari ini ya, tanggal 28 Sejak hari ini udah boleh November. kampanye. Berarti Pilpres boleh, para calon-calon legislatif boleh. Iya. Walaupun sebenarnya dari kemarin-kemarin sudah kampanye ya. Kemarin ya itu bentuknya sosialisasi. Ya. Yang melanggar materinya mengarah ke kampanye tentu dilakukan penindakan oleh Bawaslu. Oh Bawaslu, Iya. bukan tugas KPU ya. Bukan tugas KPU. Nah, KPU itu tugasnya sebenarnya itu yang real seperti apa? KPU Kota Bekasi khususnya ya Bu ya, sebagai penyelenggara pemilu di Kota Bekasi ya tugasnya menyelenggarakan tahapan-tahapan pemilu 2024. Tahapan pemilu Iya, 2024. di dalam peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang program dan jadwal tahapan, di situ jelas ada kurang lebih 11 tahapan pemilu yang harus dijalankan oleh KPU. Hari ini masuk tahapan kampanye dalam pemilihan Jadi umum. mulai dari awal sampai nanti pengumuman Iya. ada 11 tahapan. Benar Bu Wih. ya. Berarti sekarang tahapan yang keberapa sekarang? Sekarang tahapan yang ke-7 kampanye itu yang ke-7. Kampanye. Iya. Setelah itu ada lagi tahapan pengelolaan dan pendistribusian logistik. Oh, Lalu ada lagi tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Nanti ada lagi tahapan rekapitulasi hasil perolehan suara. Lalu ada lagi tahapan penetapan perolehan kursi dan penetapan caleg terpilih. Dan yang terakhir adalah pelantikan 50 anggota DPRD Kota Bekasi. Gitu, Bu, Pelantikan. ya. Oh, pelantikan KPU juga. Prosesnya KPU melaksanakan, tapi nanti yang melantik menjadi kewenangan pemerintah. Dalam hal ini Mendagri. Baik. Gitu. Baik Pak Ali, sekarang itu kan tahapannya itu adalah kampanye. Kampanye. Nah, dalam kampanye ini apa yang boleh, apa yang nggak boleh? Nah, dalam tahapan kampanye ini, pemilu ini kan diikuti oleh 3 peserta pemilu, Bu ya. 1 partai politik yang menjadi peserta Partai pemilu politik. legislatif. Iya, Lalu yang kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden. iya. Lalu yang ketiga adalah calon DPD, Dewan Perwakilan Daerah Jawa Barat. Yang kesemuanya itu akan dilaksanakan pemilu serentak di tanggal 14 Februari 2024. Iya, Yang pertama adalah legislatif, legislatif, tingkat kota, provinsi, dan DPR RI. Iya, RI. Yang kedua adalah calon presiden, lalu yang ketiga calon DPD. calon DPD. Nah, ketiga peserta itu sejak tanggal 28 ini sudah bisa kampanye. Dengan apa? Dengan beberapa metode yang sudah dibolehkan. Pertama, Ya. metode pertemuan terbatas, pertemuan Kampanye kan udah Iya. kok masih terbatas, maksudnya gimana? Iya, kampanye itu dengan 9 metode. Oh, iya. Metodenya ada 9. Wah, Nah, ini yang perlu diketahui. Pak Ali ini luar kepala nih. Iya. Nah, Bu ya, iya, jadi silakan. 9 metode itu yang sekarang sudah bisa dilakukan 7 metode Bu ya. Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka,
kampanye melalui alat peraga kampanye, kampanye melalui penyebaran bahan kampanye, Iya. kampanye melalui media sosial, lalu kampanye melalui debat. Oh, debat. Debat itu masuk, dan yang ketujuh kampanye dalam bentuk lain, bisa dalam bentuknya bazar, Berarti bisa dan lain-lain. debat bisa ya? Bisa. Wah, sahabat MUI TV, suatu ketika kita akan memanggil calon-calon legislatif. Nah, Nanti akan berdebat di sini. boleh, Bu, Insya ya. Allah. Terus kalau kampanye di lapangan, Nah, ada 2 kampanye lagi yang saat ini belum boleh dilaksanakan. Itu baru boleh dilaksanakan nanti tanggal 21 Januari, karena ketentuannya untuk kampanye dengan metode rapat umum dan iklan. oh istilahnya Iya, rapat umum. rapat umum dan iklan itu baru boleh dilaksanakan 21 hari sebelum memasuki masa tenang, gitu Bu ya. Jadi masa tenangnya kan akan dimulai pada tanggal 11 Februari 2024. Dihitung mundur 21 hari ke belakang, itu ketemunya 21 Januari. Jadi sekarang belum boleh tuh. Belum boleh kalau Lah rapat itu, umum. ini mohon maaf nih, Iya. ini presiden-presiden ini calon presiden saya lihat udah di lapangan, di apa segala macam. Nah, itu Di aula, itu gimana itu? itu kemarin sebelum memasuki masa kampanye, Iya, dia boleh bentuknya mungkin sosialisasi, kunjungan masih diperbolehkan. Oh. Dan saat ini juga kalau bentuknya kunjungan ke pasar-pasar, kunjungan ke tempat-tempat keramaian itu dibolehkan Bu ya. Dibolehkan. Karena itu bagian daripada kampanye dengan metode pertemuan tatap muka di luar gedung. Bentuknya seperti itu Bu ya. Biasanya kalau di lapangan dangdutan. Dangdutan. Ya. Oh, itu boleh tanggal 21. Januari sampai 10 Februari. Kalau mulai dari sekarang berdebat itu boleh, debat. Iya, debat tentu berkaitan dengan debat antar pasangan capres dan wakil capres, itu nanti diatur jadwalnya oleh KPU Republik Indonesia. Kalau MUI TV mengadakan debat 3, 4 orang, 5 orang gitu. Oh, tentu boleh. Boleh ya di sini di Boleh. studio. Karena kan pemilu itu di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dilaksanakan dengan partisipasi masyarakat. Kalau MUI menginisiasi mengundang beberapa Iya. calon mewakili beberapa partai Iya, untuk betul. dimintain Iya. uji gagasannya, tentu Iya. sangat boleh Bu Boleh ya? Iya. Malah itu jauh lebih bagus. Iya. Sahabat MUI TV yang berbahagia, di Kota Bekasi kelihatannya sampai hari ini masih adem ayem. Adem ayem. Mungkin karena baru hari ini ya. Iya. Baru hari ini diperbolehkan kampanye. Kita lihat saja nanti belakangan, besok dan lain sebagainya bagaimana meriahnya Iya. kampanye yang ada di Kota Bekasi. Nah, selanjutnya Pak Ali, dalam kampanye tersebut apakah ada jadwal tersendiri? Misalnya partai A tanggal sekian, partai B tanggal sekian. Nah. Ada nggak seperti itu? Berkaitan jadwal, memang kalau kampanye yang sekarang sejak 28 November, khususnya pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka Bu ya, Iya. itu partai politik sendiri yang menentukan jadwalnya. Tetapi aturan mainnya, sebelum dia melakukan kampanye, turun ke bawah, bertemu dengan warga, setelah telatnya 1 hari itu dia harus melaporkan rencananya kepada 3 institusi. Oh iya. Iya. Satu institusi itu KPU Kota Bekasi tentunya, lalu yang kedua Bawaslu, dan yang ketiga kepolisian. Gitu. Jadi Kemana dia pergi? iya, Tapi artinya Kota Bekasi ini kan 12 kecamatan. 12 kecamatan. Berarti peserta pemilu berapa? 18 ya? Peserta pemilu partainya ada 18. Partainya ada 18. Calegnya totalnya dari 18 partai itu sebanyak 823 Bu ya. Artinya dari 18 partai pemilu itu Iya. itu diperbolehkan ke kecamatan mana saja. Boleh, sesuai dapilnya tentu kan. Satu partai ada berapa orang Iya. lagi terserah itu. Diperbolehkan. Dia menentukan titik mana, misalkan dia di RT sekian mau turun, tapi persyaratannya Ke KPU iya memberikan pemberitahuan pemberitahuan sebelum melakukan itu, biar nanti kalau kita kan mengantisipasi hal-hal yang tidak
kita inginkan terjadi. Kalau tiba-tiba dia datang, Kalau misalnya datang tiba-tiba dia ke pasar, ke terminal, itu seperti apa? tentu itu melakukan pelanggaran administrasi Bu ya, karena ketentuannya demikian. Ada sanksi nggak? Sanksinya bisa kita tegur. Berani nggak? Berani tentu. Nah, Bawaslu harus tegas melihat itu. Oh, Bawaslu karena, tugasnya itu ya? Karena kan kita salah satu prinsip pemilu adalah tertib Bu ya. Kalau nggak tertib harus diingatkan. Oh, jadi seperti itu ya, Gitu, harus Bu, ya. Seperti itu. Tapi kalau umpamanya kemana aja dia boleh ya? Diperbolehkan. Diperbolehkan. Kecuali tempat-tempat yang memang dilarang berdasarkan peraturan keputusan KPU Kota Bekasi. Iya. Seperti rumah ibadah itu kan tidak Rumah boleh. ibadah Bu, ya. tidak boleh. Tempat-tempat pemerintah nggak boleh. Tempat rumah sakit, pendidikan. Pendidikan. Sahabat MUI TV yang berbahagia, berarti jelas dipersilakan pada mulai hari ini, silakan para peserta pemilu untuk legislatif untuk berkampanye. Tapi ada tempat-tempat yang tidak diperbolehkan. Yang pertama itu adalah sekolah, yang kedua tempat ibadah, yang ketiga rumah sakit, yang keempat tempat pemerintahan, nggak boleh. Dan fasilitas umum milik pemerintah. Namun pemirsa sahabat MUI TV yang berbahagia, namun kemanapun peserta pemilu itu, perorangan calon legislatif itu untuk mengunjungi tempat-tempat tertentu itu dipersilahkan. Dipersilahkan. Ada batasan nggak? Nggak ada Bu. Atau jumlah? Oh iya, kalau jumlah tentu ada ketentuannya. Kan tadi katanya terbatas. Iya, kalau pertemuan terbatas itu, kalau di level KPU Kota Bekasi berarti kan pesertanya adalah calon anggota legislatif Kota Bekasi Bu ya. Iya. Itu pertemuan terbatas tidak boleh lebih dari 1.000 orang di dalam gedung Bu ya. Berarti 999 banyak ini. Iya Bu ya. Artinya boleh peserta pemilu ketika pertemuan terbatas melibatkan 999 orang boleh Bu ya. Maksimalnya 1.000. Baik Pak Ali, sebelum ini kita lanjutin, kita minum kopi dulu. Oh siap Bu ya. Ini kopi apa Bu ya? Ini nggak boleh ngomong sponsor. Ini kopi MUI TV. MUI TV. Mantap Bu ya kopinya. Alhamdulillah. Ya namanya ngopi bareng. Jadi kita ngopi. Jadi kembali kepada peserta ini. Pak Ali. Ini mohon maaf nih. Seandainya dia kampanye dengan batasnya maksimal maksimal 100.000 ya. Iya. Kalau seandainya katakanlah dia 100 orang atau 200 orang. Nah, pada saat dia kampanye, dia bawa amplop, memberikan amplop dan yang berisi uang kepada yang hadir pada saat itu. Boleh nggak? Tentu tujuannya apa Bu ya? Kalau tujuannya mengarahkan pemilih untuk mencoblos calon tertentu tentu tidak boleh. Tapi kalau tujuannya memberikan transport tentu boleh Bu ya. Dan harus tapi kan otomatis ini mohon maaf Ali, otomatis datang ini aduh pilih saya ya nomor sekian. Kalau seperti itu tentu tidak boleh Bu ya, karena itu dilarang. Salah satu yang dilarang dalam pasal 280 Undang-Undang 7 tahun 2017 adalah menjanjikan uang untuk memilih calon tertentu atau materi lainnya Bu ya. Jadi jelas nggak boleh kalau itu disampaikan begitu. Tapi ini transport boleh ya? Boleh, makanya harus ada data dukungnya, ada daftar hadirnya gitu. Dan besarannya juga tidak boleh melebihi daripada nilai yang ditentukan. Berapa? Nah, tidak boleh lebih dari 100.000. Wih, gitu Bu ya. Saya baru tahu itu. Iya. Berarti boleh datang, berarti berbondong-bondong mereka datang dapat uang 100.000 ya boleh aja ya? Boleh aja. Transport, tidak boleh lebih dari 100.000. Iya, tidak dalam rangka untuk mempengaruhi pilihan orang Bu ya. Itu kan sama persis kalau misalkan. Nah kalau seandainya dia dapat amplop 100.000, selanjutnya dapat sembako. Sembako jelas tidak boleh Bu ya. Oh sembako. Iya. Oh minyak, beras tidak boleh. Karena itu walaupun itu cuma tidak lebih dari 100.000 tidak boleh ya? Tidak boleh. Sembako tidak boleh Bu ya. Jelas ya? Iya. Sahabat MUI TV yang berbahagia dimanapun berada, ternyata pembagian sembako itu tidak boleh. Beras, minyak dan lain sebagainya tidak boleh. Tapi kalau pemberian transport 100.000 ternyata itu diperbolehkan sepanjang
Ya tujuannya untuk Tujuannya untuk iya. memberikan transport. Iya. Tapi untuk ya otomatis ya Iya. namanya main kata-kata kali ya. Oh, itu dalam pengawasan Panwaslu. Iya, Bawaslu iya ya. harus diawasi. Iya. Gitu. Pak Ali, Iya, Pak. jumlah TPS di Kota Bekasi berapa, Pak Ali? 7.078. 7.078 TPS. Sampai saat ini koordinasi KPU kepada TPS sudah sejauh mana? Ya sejauh ini TPS itu sudah kita tetapkan 7.078, alamatnya sudah kita tetapkan, ada di mana Tempatnya ya, sudah. di mana saja. Tinggal selanjutnya mempersiapkan petugasnya Bu ya, Petugasnya. yang akan bekerja di TPS yang kita kenal. Oh, ini belum. Yang kita kenal istilahnya KPPS. KPPS yang meng-SK-kan KPPS. Nanti menjadi kewenangan KPU Kota Bekasi. KPU Kota Bekasi. Jadi di tingkat TPS KPPS. Iya. Di tingkat kelurahan PPS, PPS, di tingkat kecamatan PPK. PPK, langsung dari PPK masuk ke KPU. Baik, iya, betul. Oh. Itu Bu. Nah, sampai sekarang bagaimana? Udah tapi perangkat-perangkat itu belum dikirim ya? Belum. Ya sampai saat ini yang sudah kita bentuk PPK sudah, Oh, PPK sudah. PPS sudah. Nanti di pertengahan bulan Desember kita akan membentuk KPPS Bu ya. KPPS di tingkat TPS masing-masing. Iya, nanti KPPS. Jumlah KPPS, satu KPPS. Di setiap TPS itu ada 7 anggota KPPS. Ditambah 2 petugas pengamanan. Jadi nanti ditambah 2 petugas pengamanan. ada kurang lebih sebanyak 9 orang yang bertugas di TPS. Di setiap TPS. Dikali 7.078 itu di angka 64.000 sekian Bu ya. Mohon maaf Pak Ali, biayanya bagaimana itu? Biayanya dari KPU Kota Bekasi. Satu KPPS berapa? Honornya di angka 1 jutaan Bu ya. Jadi satu KPPS di angka 1 jutaan. Buat biaya honornya. Honor petugas. Iya. Adapun administrasi dan lain kan ada itu kita lihat KPO TPS itu bikin panggung, bikin tenda, bahkan seragam. Itu macam-macam. Iya. Itu pribadi atau dari KPU itu? Itu mungkin menggunakan uang yang di pembuatan TPS Bu ya. Jadi nanti pembuatan TPS itu ada anggarannya. Ada lagi anggaran Di luar honor. Di luar honor. Biasanya teman-teman di bawah itu biaya pembuatan TPS selain membuat TPS-nya juga dialokasikan membuat seragam gitu Bu ya. Jadi itu diberikan hak kepada masing-masing KPPS. Iya Bu ya. Nah ini mohon maaf juga nih yang kedua Gimana kalinya ini. Ini pemilu yang lalu ini banyak yang meninggal. Iya benar. Ini antisipasinya KPU gimana nih? Iya. Benar Bu ya. 2019 itu berdasarkan data KPU Kota Bekasi ada 13 anggota KPPS yang meninggal dunia karena kecapean dan kelelahan. Iya. Pada umumnya usianya di atas 55 tahun. Nah, itu sudah kita laporkan dan hari ini antisipasi yang dilakukan oleh KPU Republik Indonesia yang pertama adalah dari sisi pengaturan Bu ya. Kami akan mengatur petugas KPPS itu usia maksimal 55 Bu ya. Usia maksimal 55, di atas 55 nggak boleh. Tidak direkomendasikan. Oh tidak direkomendasikan. Iya, selagi ada yang di bawah 55. Berarti saya nggak boleh ya. Buya menjadi penasehat. Nah, selain itu antisipasi yang dilakukan lagi ya nanti kita akan melakukan pemeriksaan kesehatannya sebelum ditetapkan. Dan yang ketiga menyederhanakan formulir-formulir yang harus diisi Bu ya, biar lebih sederhana. Menyederhanakan. Apakah itu udah terjamin mereka itu nanti melelahkan waktu pemilu yang lalu itu disebabkan kelelahan dan sekarang kelelahannya gimana? Sekarang tambah banyak ya? Apanya Bu ya? Yang dipilih enggak sama? Yang dipilih lebih banyak peserta pemilunya kan. Kalau dulu 16 partai, sekarang 18. 18 partai. Iya, tapi nggak terlalu signifikan. Bisa sampai malam lagi kan? Oh iya, proyeksinya sampai jam malam. Penghitungan suara legislatif tingkat kota. Iya. Perhitungan suara legislatif tingkat provinsi. Iya, Bu. Perhitungan suara legislatif tingkat DPR RI.
tingkat DPD, Iya. baru presiden. Nah, ini Presiden yang didahulukan Buya. Presiden pertama. Udah ada konsensus seperti Iya, itu. presiden baru DPR RI, Konsensus ya udah ada DPD, ya. Presiden, DPRD provinsi, paling terakhir DPRD kota. Presiden, DPR RI, DPR RI, DPD, DPD, DPRD provinsi, DPRD provinsi, dan terakhir DPRD terakhir kota. DPRD kota. Maksimal petugas KPPS itu nggak apa-apa itu sampai pagi lagi, nggak ada masalah itu. Ya prinsipnya hari pemungutan dan penghitungan suara kan dilaksanakan dalam satu hari ya Bu ya, tanggal 14 Februari. Iya. Ya prinsipnya sampai selesai Bu ya, harus sampai selesai. Kalau sekiranya memang udah letih banget, ya bisa dilanjutin besok. Tapi pada umumnya yang kita upayakan selesai hari itu. Baik. Selanjutnya siapa saja yang boleh datang ke KPPS itu? Tentu yang ke KPPS itu yang pasti datang itu adalah pemilih. Iya. Pemilih. Selanjutnya Yang, pengawas Iya, pengawas diizinkan. Saksi partai diizinkan. dengan surat rekom atau surat dari KPU. Surat mandat Bu ya istilahnya. Dari KPU. Dari partainya, Partai dari pasangan calonnya gitu, yang ditembuskan ke KPU dan nanti dibawa surat mandatnya ke TPS untuk bisa mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara gitu Bu ya. Baik, kalau proses pengaduan tersebut, Proses pengaduan apakah langsung ke KPU, iya. PPK atau ke Bawaslu atau mekanismenya seperti apa? Iya. Ya kalau dari sisi pengaturan tentang potensi adanya pelanggaran pemilu Bu ya. Iya. Pelanggaran itu kan jenisnya ada 3 Bu ya. Pelanggaran administrasi, pelanggaran etika. Pelanggaran administrasi lebih banyak oleh KPPS ya? Ya kalau misalkan ada. Yang ketiga pelanggaran pidana pemilu. Nah itu sebenarnya bisa bentuknya temuan ataupun laporan. Kalau laporan teman-teman di bawah masyarakat bisa melaporkan ke Bawaslu sebenarnya Bu ya. Laporan ke Bawaslu. Iya, Bawaslu tentu ada tingkatannya kan. Kalau yang di bawah bisa lapornya ke pengawas TPS. Ya biasanya itu kan finalnya itu kan di KPU. Iya, tetap. Begitu finalnya di KPU, di situ banyak selisih suara dari kecamatan, dari kelurahan. Itu gimana? Udah siap-siap nih Pak Ali nih. Oh iya, tentu kami punya cara sendiri untuk menyamakan hasil dengan aturan-aturan Bu ya. Jadi kalau terjadi perbedaan penghitungan di TPS itu memungkinkan untuk beradu data. Iya, kalau itu. tidak bisa dicari solusi, nggak menutup kemungkinan dilakukan penghitungan ulang gitu. Kalau Untuk perhitungan ulang satu KPPS nggak apa-apa, perhitungan ulang satu kota Bekasi, iya. Tapi sejauh ini satu kan, kecamatan. iya. Tapi kan sejauh ini pengalaman 2019 yang terjadi kayak gitu juga pada umumnya kan lancar Bu ya. Tapi ada beberapa titik yang memang itu dilakukan seperti itu. Itu Bu ya. Yang paling dominan itu apa di KPU permasalahannya dari pemilu ke pemilu? Apakah memang selisih suara ini memang benar-benar dominan atau ada yang lain? Enggak juga sih Bu ya. Sebenarnya ya asal nanti partai politik bisa menghadirkan saksi-saksinya di TPS, sebenarnya kan potensi perselisihan semakin kecil karena sebenarnya setiap suara yang dihitung kan dikontrol bersama Bu ya. Dikontrol bersama. Iya. Di KPPS. Iya. Sampai di kelurahan, Nanti, dari KPPS itu iya, di kelurahan direkap ya istilahnya. direkap. Juga kan dikontrol bersama. Jadi wah lelah banget. iya. Ya. Harusnya selisihnya sudah terdeteksi dari awal. Sehingga bisa langsung disamakan kembali kan Bu ya. Ibaratnya kalau misalkan ada data hitungan kami begini. Ada kompromi nggak sih? Nggak ada. Berdasarkan data Bu ya. Hitungan kami begini. Kita uji mana yang benar kan gitu Bu ya. Berdasarkan data-data dan fakta gitu. Enggak, artinya karena ini melelahkan, bisa satu hari satu malam, begitu sampai di tingkat kecamatan selisih suara, udah kita kompromi aja. Nggak bisa Bu ya. Nggak mungkin ya. Nggak bisa. Sebab masing-masing mempunyai saksi ya. Iya.
nggak bisa. Itu yang Bu, membuat ya. itu ya. Jadi sama-sama. Saya bayangkan itu kalau di Kalimantan, di Papua itu ya, betapa jauh ini transportasi enak ya. Iya. Betapa begitu ya. Selanjutnya rekap akhir. Bagaimana metodenya Pak Ali? Rekap akhir. Rekap akhir tentu Sebelum ini dimasukkan ke tingkat provinsi ya. kalau untuk DPRD kota berhenti di KPU Kota Bekasi, Bu ya. Yang dikirim ke provinsi adalah Rekap hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, rekap hasil pemilihan DPD, rekap hasil pemilihan DPRD provinsi, dan rekap hasil pemilihan DPR RI. Nah, untuk berhenti di Kota Bekasi, itu sidang pleno atau dikumpulin partai-partai, saksi-saksi, setuju baru tok. Iya, direkap. Kalau di KPU Kota Bekasi nanti merekap hasil dari seluruh perolehan suara di tingkat kecamatan kan Bu ya. Berarti kita akan merekap 12 kecamatan. 12 kecamatan direkap, Disaksikan disaksikan partai dengan saksi-saksi. Iya, secara bertahap gitu. Kalau sudah Di situ sama, muncul deg-degan itu ya. iya. Mulai kelihatan Bu ya, kursinya, hilalnya mulai kelihatan. Ada kursi apa enggak gitu. Kalau nggak ada kursi. Kalau nggak ada, itu udah mulai. Sistem pembagiannya gimana? Sama nggak dengan pemilu kemarin? Ya, pembagiannya dengan metode sunlight istilahnya. Dengan Gimana cara itu? Artinya? dengan cara suara yang diperoleh diprioritaskan, dibagi satu dulu semuanya, yang terbanyak dia dapat kursi. Selanjutnya yang sudah dapat kursi, suaranya dibagi menjadi 3, lalu diadu lagi, kalau masih terbanyak dia dapat lagi, gitu Bu ya. Dengan pembagi bilangan 1, 3, 5, 7 dan seterusnya dengan angka ganjil. Harus simulasi Bu ya, kalau nggak simulasi bingung. Iya. Saya juga belum paham ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan sahabat MUI TV paham lah tentang pembagian, pokoknya rumit. Iya, pokoknya artinya bagaimanapun juga ya dipersilahkanlah kita nanti menyambut menggunakan hak pilih kita pada tanggal 14 Februari. Selanjutnya nanti pilkada tanggal 27 November. Udah sah itu. Iya, saat ini yang sudah memiliki kepastian hukum untuk kapan pilkada dilaksanakan ya tanggal 27 November. Di bulan November ya Bu ya, di bulan November, karena itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Sahabat MUI TV, itulah sekilas masalah pemilu serentak 14 Februari 2024. Sekarang Pak Ali, saya ingin bertanya masalah mekanisme pilkada. Berarti pilkada ini ada calon-calon. Iya. Untuk menentukan calon bagaimana Pak Ali? Pilkada ini secara sistem nanti kan calon kepala daerah, khususnya calon wali kota Bekasi calon ya, wali kota ya, itu harus diusung oleh partai politik. Harus diusung oleh partai politik pemenang pada waktu 14 Februari itu. Ya, partai politik mengusung, tapi syaratnya bisa mengusung, dia bisa sendiri atau gabungan partai, minimal. Artinya dilihat pada waktu siapa pemenang, siapa yang duduk di DPRD, atau jumlah kursi pada tanggal 14 Februari itu. Iya. Nah, artinya kan tidak seperti sekarang ya. Iya. Sekarang calon presiden itu diusung oleh partai politik yang pemilu yang lalu. Iya. Nah, berarti pilkada besok pada tanggal 27 November 2024 diusung oleh partai politik pada tanggal hasil 14 Februari 2024. Iya. Cara menghitungnya? Cara menghitungnya ketentuannya minimal 20% Bu ya. Minimal. Jadi, 20% kursi. 20% kursi di DPRD Kota Bekasi. DPRD 20% Kota Bekasi. Berarti kursi 50. Minimal 10 ya Bu ya. 20% tuh ya. Nah, katakanlah 10 ya. 10. Baru jadi tuh minimal 10 bisa ngusung. Bisa mengusung atau gabungan dari partai-partai politik. 10 baru bisa mengusung. Di luar itu juga bisa diusung melalui jalur independen Bu ya. Jadi, jalur independen. Iya, selain jalur partai juga bisa jalur independen. Dengan syarat mampu mendapat 20% ya. Iya. Kalau independen itu dengan syarat mampu mendapat dukungan dari masyarakat dengan cara mengumpulkan KTP. Kalau tidak salah
tidak salah ya, nanti kita cek lagi, 6,5% dari jumlah penduduk Bu ya. Jumlah penduduk kita 2,4 juta. 6,5%-nya siang berapa? hari. Siang hari. Kalau malam lebih banyak Bu ya. Ini kota Bekasi ini rancu ini. Siang sama malam beda penduduknya. Iya. Jadi kalau umpamanya siang miring ke Jakarta. Begitu malam Kalau pulang. malam miringnya ke kota Bekasi. Iya. Berarti 6%. Iya, apalagi kalau di sensusnya ketika lebaran, nggak ada penduduknya, tinggal sepertiga mas separuh pada pulang kampung. Pada pulang kampung. Berarti begitu ya 10 apa 10% ya 10%. Kalau dengan partai politik 20%. kalau independen 20%. Berarti kira-kira 10. Berarti barang siapa partai politik nanti memenangkan kursi di DPRD Kota Bekasi minimal 10 kursi, berarti boleh mencalonkan wali kota. Iya, benar Bu. Kalau tidak mendapatkan 10 kursi, maka harus gabungan dari partai-partai yang bisa diusung dan mencapai 10 kursi. Iya, Ibu ya. Atau dengan cara yang kedua, yaitu jalur independen. Untuk jalur independen itu minimal mengumpulkan KTP 6% dari jumlah penduduk. Wah, berarti kita bisa nih ya, ngumpulin KTP 6%. Bisa, Bu, ya. Iya. Itu calon yang wali kota ya, wakil wali kota sama. Kan dia pasangan Satu paket. Iya, paket. Oh, paket. Jadi wali kotanya bisa, berarti otomatis wakilnya bisa. Misalnya partai A di DPRD Kota Bekasi ada 11 kursi, berarti dia bisa, partai A itu mencalonkan wali kota Dan wakil. sekaligus wakil. Iya. Atau mungkin dia Koalisi lah ya. berkoalisi dengan partai-partai lain. Iya, Bu ya. Oh iya. Berarti kita tunggu. Jadi sahabat MUI TV yang berbahagia, untuk pilkada tanggal 27 November 2024 kita menunggu hasil pemilu serentak tanggal 14 Februari 2024. Dari hasil pemilu serentak 14 Februari 2024 baru kita bisa melihat siapa pemenang pemilu yang duduk di DPRD Kota Bekasi. Dari situ nanti baru kita bisa melihat siapa-siapa yang akan kita calonkan menjadi calon wali kota Bekasi. Iya, Bu ya. Berarti masih ada waktu ya. Iya, cukup. Untuk itu berarti Februari, 14 Februari. Iya. Dari 14 Februari itu hasilnya bisa diketahui kira-kira tanggal berapa? Kalau tanggal 14 pemilu Bu ya. Tanggal 14 pemilu. Nah, lalu tanggal 15 Februari sampai tanggal 20 Maret adalah masa rekap Bu ya. Sampai 20 Maret. Ya, itu terakhir 20 Maret. Rekap 20 Maret terakhir. Setelah masa rekap terakhir tanggal 20 Maret, kalau tidak ada perselisihan hasil pemilu, 3 hari kemudian sudah bisa ditetapkan Bu ya. Sudah ketahuan. Kalau tidak ada. Kalau ada pahitnya, kalau ada. Kalau ada, kita menunggu putusan Mahkamah Konstitusi yang akan menyelesaikan urusan ini. Maksimal berapa hari? Kurang lebih, kalau tidak salah, kalau kurang lebih ya Bu ya, nanti kita cek kembali, kurang lebih hampir 15 harian lah. 15 hari. Iya. Setelah itu baru 3 hari setelah Mahkamah Konstitusi memutus perkara, 3 hari harus sudah ditetapkan. Jadi berarti maksimal kira-kira dari 14 Februari ditambah 15 hari 1 Maret. April sebelum tanggal 20 Bu ya. Udah ketahuan. Iya, nanti kan April sebelum tanggal 20. Nanti kan pengusungan calon kepala daerah itu diproyeksikan tahapannya di Mei Juni. Oh iya. Untuk mengusung calon kepala daerah berdasarkan hasil tadi yang ditetapkan. Artinya ini pelantikan DPRD dulu ya? Enggak harus pelantikannya. Kalau pelantikannya nanti bulan September. Oh. Iya, tapi kan mengacunya bukan karena pelantikan, mengacunya karena hasil kursi. Suara, kursi. Hasil kursi nah, ya, itu Bu ya. kursi. Insya Allah lancar meskipun berarti irisan Mei tapi lancar. sudah bisa ada calon ya? Iya. Mei sudah ketahuan. Udah ada calon Mei, udah tuh mulai kampanye. Mulai itu berarti pendaftaran kan. Pendaftaran bakal calon, lalu dilakukan pemeriksaan administrasi, pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan faktual. Kalau lolos kita tetapkan. Setelah kita tetapkan baru masuk masa kampanye, gitu Bu ya. Iya. Dan tentu kita sebagai masyarakat Kota Bekasi mengharapkan nanti siapapun terpilih menjadi wali kota Bekasi dan wakil wali kota Bekasi, tentu kita berharap, berdoa lebih baik
daripada yang kemarin-kemarin. Yang kemarin sudah baik. Iya, Ya betul. kita kan tiap hari harus lebih baik, lebih Iya, baik dan lain benar. sebagainya. Iya. Nah setelah itu kalau ini presiden, Kenapa Bu ya? pelantikan presiden Presiden itu di bulan Oktober Bu ya. Oktober ya, berarti November Oktober, Iya. mepet ya. Iya. Berarti tahun 2024 sahabat MUI TV, di tahun 2024 itu kita sibuk Sibuk ngurusin pemilu, sibuk pilkada. ngurusin pemilu. Iya, Iya Bu ya. pilkada apa? Pemilu serentak, presiden, pilkada. Nah, oh ya, Pak Ali, Iya, Bu. kira-kira calon dari presiden yang 3 orang ini ada yang mau ke Bekasi nggak? Ada ini nggak? Ada bocoran nggak? Ada yang Wah. mau ke Bekasi? Saya belum tahu Bu ya. Itu harus kita ngintip-ngintip Bu ya. Sama yang punya kewenangan. Ya kalau seandainya ada Iya. biar MUI TV siap-siap wawancara. Iya. Bila perlu kita yang wawancara seperti Tapi ini. yang jelas calon presiden juga sibuk Bu ya. Karena waktu kampanye kan cuma 75 hari, sementara jumlah kabupaten kota aja se-Indonesia lebih dari 500 Bu ya. Itu. Artinya kalau misalkan itu 500 kabupaten kota mau dikunjungin semua oleh capres, sehari bisa 5 daerah harus dijangkau ya Bu ya. Nah, gitu. Iya. Ya kita mau doakan mudah-mudahan calon presiden itu sehat semuanya sampai terakhir. Kita Jangan berdoa kecapean. walaupun di tahun 2024 ini adalah tahun sibuk, Tahun sibuk. kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya terjalin dengan damai, Damai. baik dan sukses. Betul. Pak Ali, Iya Bu ya. apa kira-kira pesan Pak Ali yang terakhir kepada masyarakat Kota Bekasi? Iya. Pertama, pemilu 2024 ini harus menjadi sarana fastabikul khairat Bu ya. Iya, berlomba-lomba Berlomba-lomba menuju dalam kebaikan. kebaikan. Mumpung 2024 fastabikul khairat gitu. Iya. Lalu yang kedua, pemilu Itu kita Fastabikul Khairat itu logo logo apa Bu ya? Pemuda Oh Muhammadiyah. iya Muhammadiyah. Jadi itu saya ingat Fastabikul Khairat itu logo Iya, Pemuda Muhammadiyah. Ya lanjut Pak Ali. Iya. Lalu yang kedua, pemilu 2024 harus menjadi sarana kedaulatan rakyat. Sarana kedaulatan rakyat. Lalu yang ketiga, pemilu 2024 harus menjadi sarana integrasi bangsa. Iya. Harus bersatu, solid gitu. Lalu yang terakhir, pemilu 2024 harus menjadi sarana perubahan sosial Bu ya. Pemilu ini memakan biaya banyak, diikuti Iya. oleh masyarakat, Iya, betul. peserta. Endingnya harus bisa membawa perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Pendidikannya, kesehatannya, infrastrukturnya gitu Bu ya. Betul. Dan kita berharap tidak ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di dalam Betul. pemilu tahun Iya. 2024. Ya mudah-mudahan kita Iya. berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Iya. taala. Mudah-mudahan pemilu di tahun 2024 mulai bulan Februari sampai November sampai pelantikan Iya. DPRD sampai pelantikan wali kota sampai pelantikan presiden tidak ada hal-hal yang merugikan bangsa ini. Ya kita boleh beda pendapat. Iya. Tapi Beda pilihan juga boleh. Beda pilihan boleh, beda pendapat boleh, tapi kita tetap di dalam satu naungan negara Iya. kesatuan Republik Indonesia. Begitu Pak Dia. Tetap bersatu meskipun beda Berbeda. pilihan, beda pendapat dan beda pendapatan juga Bu ya. cerita orang itu ada yang beda pendapat, suami, istri, anak apa segala macam ya. Iya. Ini kayak itu bos kita itu beda semua itu. Ya Iya. udahlah. Nggak apa-apa. Baik Pak Ali. Siap. Saya Iya, kira makasih. cukup sekian dan terima kasih Siap, atas iya. kehadirannya pada hari ini. Dan demikian sahabat MUI TV yang berbahagia, kita bagaimanapun juga kita sebagai warga negara Indonesia yang baik tetap harus menjunjung tinggi tentang demokrasi yang terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa demikian? Kita sebagai rakyat, kita harus berhak memilih dan kita harus wajib memilih. Jangan sampai menyesal dan lain sebagainya. Dan kita sebagai warga negara juga harus ikut menopang bagaimana demokrasi di Indonesia, dan inilah sistem demokrasi di Indonesia yang benar-benar harus kita ikuti secara bersama-sama. Mudah-mudahan negara kita makmur, negara kita bagus dan lebih baik lagi, dan negara kita menjadi negara yang maju di dunia, insya Allah. Terima kasih sahabat MUI TV. Lain kali kita akan berbincang-bincang lagi dengan topik yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.